kalau yang mau puasa juga boleh. Kalau menurut Imam Syekh Nawawi, kalau datang ke Arafahnya itu sebelum tanggal 9. Jadi biasanya diangkut itu kan tanggal 8 habis asar biasanya, habis zuhur. Itu nyampe ke Arafah itu malam 9. Itu boleh menurut Syekh Nawawi. Meskipun kebanyakan ulama, bahkan mayoritas ulama Syafi'i itu tidak dianjurkan untuk melaksanakan puasa karena berpatokan pada hadis yang berbunyi puasa Arafah itu tidak diperuntukkan bagi yang sedang berada di Arafah. Yaitu kalau orang yang sedang berhaji tidak dianjurkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Itu yang pertama. Kemudian yang jadi kemarin katanya Mang Yatno itu pengen awet muda, dengan catatan biasanya kalau awet muda dengan berpuasa. Nah di sini itu ada mau ikut mazhabnya Siti Aisyah, yaitu Siti Aisyah itu ketika Rasulullah wafat, setelah Rasulullah SAW wafat, beliau selalu berpuasa setahun full, kecuali Idain dan Ayyamut Tasyrik itu boleh. Meskipun pada saat itu Siti Aisyah pun diprotes oleh para sahabat. Kenapa? Padahal Rasulullah saat itu pernah melarang sahabat Nabi untuk melaksanakan puasa selama setahun. Di Riyadhus Shalihin itu ada cerita Al-Bahili yang awalnya itu ganteng, gemuk lah. Kemudian setelah sekian tahun kembali lagi ke Rasulullah sampai pangling. Nggak kenal, ternyata beliau kalau malam selalu wirid, pagi siangnya itu berpuasa. Akhirnya Rasulullah itu melarang untuk melakukan puasa yang sangat memberatkan. Nah, jadi Siti Aisyah itu menarik kesimpulannya bukan karena Rasulullah melarang itu secara mutlak, tapi karena masyaqah. Ketika puasa itu menjadikan kita malas untuk apalagi bapak-bapak mencari rezeki untuk anak istri atau untuk yang lainnya, pekerjaan yang lainnya, itu yang tidak dibolehkan. Tapi ketika puasa itu malah menambah giroh kita untuk melaksanakan hal-hal kebaikan yang lain, itu dianjurkan. Makanya para sahabat Nabi pun itu melaksanakan puasa setahun penuh, tapi bukan puasa dahar. Pendapat Siti Aisyah ini bukan puasa dahar. Kalau puasa dahar itu setahun penuh itu Idul Fitri, Idul Adha pun dan Ayyamut Tasyrik pun puasa. Makanya silakan kalau memang ada yang atau Mang Yatno yang mau katanya tambah umur kelihatan muda terus, itu bisa dilaksanakan. Kalau tadi dari penjelasan Mbah Yai Soleh itu kan ya paling tidak itu kan biasanya hanya Ayyamul Bid atau puasa Daud lah. Kalau ini lebih dahsyat lagi, itu sampai berhari-hari, bertahun-tahun. Itu mungkin itu saja. Nanti bisa lebih jelasnya itu di kitab Majmu' Syarah Muhadzab, itu tentang bab puasa. Ya, silakan. Itu ada jumlah totalnya ada 23 jilid. Iya. Ya, mungkin nanti kasih tahu saja. Ya, Mak, kalau mau dijual karena kan itu tanda-tanda kewalian. Mang Soleh ikut nggak yang masalah tanda-tanda kewalian menjual kitab itu? Ya mungkin itu saja tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nanti gara-gara itu nanti saya sharing ya. Saya ada buku lifespan. Nah, ya. Ayo, ada yang lain tadi, ada yang nanggapin? Oke, Mang Karna berarti. Ya, silakan Mang Karna. Sabar ya Mang Aceh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu background di mana, Mang? Di rumah atau di halaman? Di rumah. Oh, di rumah ya. Bagus. Ya, terima kasih Mamang Kiai Haji Soleh Afifi. Saya pertama mohon diingatkan, ada pemahaman saya puasa itu yang tanggal 1, 2, 3, 13, 14, 15, 28, 29, 30. Itu keterangan di mana atau bagaimana penjelasannya? Kan kalau di sini ayamul bed aja ya. 13, 14, 15. Tapi kalau awal bulannya tanggal 1 aja. Terus akhir bulannya tanggal terakhir aja, 29 atau 30. Mohon diingatkan, ini memang ada atau gimana penjelasannya. Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar untuk puasa-puasa di luar kesunahan seperti puasa Nabi Daud itu perlu ijazah, benar nggak? Apakah ada puasa yang harus ijazah untuk sunnah ya? Apakah langsung aja? Kan kalau seperti Senin Khamis itu memang tidak ada ijazahnya. Saya pernah mendengar bahwa kalau untuk melaksanakan puasa Nabi Daud perlu ijazah. Apa benar apa enggak tuh? Perlu ijazah untuk puasa Nabi Daud. Kemudian yang satu lagi terakhir nih Mang Yatno. Ya. Kalau harapan kita puasa Ramadan ini selalu bisa meningkatkan dari puasa awam menjadi puasa khawas. Itu kan kepengenan kita. Kalau bisa meningkat lagi ke khawasul khawas, dan itu agak sangat mungkin sangat berat. Nah ini saya ingin bertanya, kita upayanya apa? Dari segi fikihnya apa? Dari segi tasawufnya apa? Atau gimana? Untuk meningkatkan puasa kita dari awam ke khawas. Apa langkah-langkah kita yang awam ini? Sebagai fikihnya apa? Sebagai tasawufnya apa? Kemudian dari tauhidnya jikalau ada. Atau memang perlu tarekat tertentu untuk meningkatkan puasa ini, puasa awam ke khawas atau ke khawasil khawas. Terima kasih Mang Yatno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau Mang Karna memang setiap bertanya minimal 3. Jadi 3 poin. Yang poin terakhir itu pernah ditanya ketika Mang Soleh membawakan tentang puasa. Apakah ada untuk meningkatkan awam ke khawas itu ada dari sisi fikihnya apa, tasawufnya apa, dan tauhidnya apa. Ya, yang pertama dan kedua mungkin sudah pada menangkap ya. Silakan mau dijawab. Yang baik. Puasa tanggalnya tadi, Mang. Ya. Pertanyaan pertama Mang Karna, terima kasih Mang Ustadz Karna. Pertanyaan Mang Karna ini pertanyaan yang bagus, kritis, dan memang kalau kita ngajinya itu tidak sambil ngantuk, sambil berpikir kalau saya melihat Mang Karna ini ngajinya. Kalau saya kan versinya ngajinya sambil ngantuk, Mang Karna biasanya. Karena sambil berpikir jadi lalu dihubungkan dengan kejadian-kejadian sehari-hari. Mang Karna untuk puasa awal bulan, tengah bulan, akhir bulan itu ada yang melaksanakannya awal bulannya 3, tengah bulannya 14, 15, 16. Kalau ayamul bid kan 13, 14, 15. Tengah bulannya 13, 14, 15 dan akhir bulannya 3. Jadi ngambilnya awal 3, tengah 3, akhir 3. Tapi Imam Ghazali mengambilnya itu tanggal 1, tanggal 15, tanggal 29 atau tanggal 30. Itu mangga diambil yang mana yang Mamang bisa melaksanakan. Kemudian memang puasa-puasa yang tidak dikenal di dalam hadis Rasulullah, puasa sunnah yang tidak dikenal di dalam hadis Rasulullah, itu memang sebaiknya berijazah. Karena itu ada amal seperti amalan-amalan khusus, Mamang. Tetapi kalau khusus untuk puasa Nabi Dawud ini ada dasarnya dari Rasulullah ada.
Jadi termasuk dalam rangkaian hadis yang Rasulullah sampai melarang puasa setahun penuh itu. Lalu Rasulullah memberikan pilihan-pilihan kepada sahabat itu. Jangan puasa kamu setahun penuh seperti itu. Lalu hadis itu diantaranya ada bunyi begini, bagi dirimu sendiri itu ada hak, bagi keluargamu ada haknya, bagi istrimu juga ada haknya. Jadi sampai kalau berkaitan dengan puasa itu habar-habar hadis yang dari Rasulullah itu sampai seperti itu. Nah, jadi kalau untuk Senin Kamis, untuk puasa Nabi Dawud, itu tidak perlu ada ijazah. Kalau yang perlu ada ijazah ini contohnya yang seperti ini, karena Yai Haji Hashim Asy'ari, Tebu Ireng, itu beliau punya amalan khusus, puasanya 41 hari. Puasa sunnah niatnya. Tapi lalu dibarengi dengan khatam 7 kali bacaan Al-Quran. Nah ini terkenal ini untuk kiai-kiai sepuh yang lulusan Tebu Ireng, Pedalan Tebu Ireng, itu biasanya khusus memang diberikan amalan ini oleh Mbah Yai Hashim Asy'ari. Tapi tidak semua santrinya. Salah satu yang mengamalkan itu, alhamdulillah wa syukurillah, ayah saya itu mengamalkan itu. Jadi dari santri yang sepuh, jadi beliau hari-hari itu di masa tuanya ini hampir berpuasa, mengaji gitu, ngamalin itu 41 hari puasa. Lalu kalau berbuka itu biasanya ngajak kita putra-putrinya untuk makan bersama. Ayo ayah sudah tidak berpuasa, sekarang kita makan bersama. Sesudah itu beliau puasa lagi 41 hari lagi gitu, terus di dalam hari-hari beliau menghabiskan masa tuanya. Lalu mengenai bagaimana meningkatkan, itu sesudah mengaji, karena meningkatkan dari puasanya orang awam ke khawas, ya kita perlu mengkaji lebih jauh mana yang dimaksud dengan maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kaki, termasuk. Lalu laksanakan, jangan maksiat-maksiat itu dilakukan ketika sedang berpuasa. Kalau saya kuncinya di situ berlatihnya. Jadi sesudah kita kenal mana yang maksiat, mana yang dosa, mana yang makruh, mana yang levelnya subhat, nggak jelas halal haramnya, mana yang levelnya tidak ada gunanya. Nah ini kita kaji terus. Kalau kita Sulamut Taufik itu cukup banyak menjelaskan tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh. Itu bisa dibuka lagi di kitab Sulamut Taufik. Hal-hal yang seperti itu yang dosa selama kita berpuasa, kita berlatih. Karena sulit, karena di zaman yang seperti ini, apalagi kalau kita keluar ya, terutama maksiat mata. Nah, aurat ada di mana-mana. Jadi ketika kita jalan, melihat aurat itu bagian dari maksiat mata kan ya. Kita harus berpaling atau menundukkan mata. Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari ketika yang kita lihat itu menyenangkan nafsu, lalu kita tidak ingat bahwa kita sedang berpuasa. Jadi lalu diteruskan saja melihatnya itu. Tidak ada istighfar, tidak ada menundukkan mata, malah sayang kalau nggak dilihat nih, terus lalu kepalanya ngikuti terus kepada yang dilihat itu. Jadi begini, ikut terus sampai muter badannya. Nah, yang seperti ini kita mesti latih memang kepada diri kita sendiri supaya tidak menuruti hawa nafsu, melakukan hal-hal yang dosa di dalam anggota tubuh itu ketika kita sedang berpuasa. Mangga saya merasa walaupun usia sudah 50 lebih, jiwa itu masih terasa muda aja gitu. Jadi kadang-kadang guyonannya itu jiwa yang muda itu masih membenarkan kalau ada maksiat sedikit-sedikit.
Tuh, padahal sudah nggak boleh. Jangan dibenarkan lagi maksiat yang sedikit-sedikit. Harus dilatih terus untuk dikurangi. Maka saya menyeru pada diri saya sendiri khususnya, juga kepada memang semua, untuk meningkatkan puasa kita di Ramadan ini terutama menjadi level yang lebih tinggi. Bahkan sampai hati, karena hati yang sifatnya ada hasut, iri, dengki, itu kita petani sendiri di hati kita. Lalu kita segera istighfar. Ya Allah, ya Rob, tolong beri saya hati yang bersih, jangan ada riya, sum'ah, takabur, sombong, iri, dengki, atau hati-hati yang menunjukkan hati yang tidak bersih. Itu barangkali tip dan trik yang bisa saya sampaikan, karena monggo kita sama-sama berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mang Soleh memang terbebani oleh nama memang. Jadi Mang Soleh jangan menyalahkan kalau melihat wanita sampai menengok gitu, itu memang mengamalkan, Mang. Kan pandangan pertama tidak berdosa, asal tidak kedep kan? Nah, kalau tidak kedep berarti dosa. Makanya dia mempertahankan itu gini gitu, kan nggak dosa. Ya, Allah aja bisa dimanipulasi kok, apalagi manusia ya. Banyak manipulasi. Gitu. Ada tanggapan? Tambahan aja, Mang, tambahan. Jadi boleh melihat sampai gini. Gitu. Silakan. Tambahan aja tadi yang Mang Ustadz, karena itu masalah ayam musud itu ayam musud itu biasanya kan kalau di kitab-kitab itu kan hanya ayamul bid 13, 14, 15. Itu ada yang menyatakan boleh ini jadi kiasan, kalau ayamul bid dianjurkan untuk berpuasa, berarti ayam musud pun itu boleh sunnah dilaksanakan. Itu nanti bisa dilihat di Fathul Mu'in juga ada. Di Fathul Mu'in juga ada, itu bab puasa shaumut tatawwu. Faslun fi shaumit tatawwu. Jadi bab masalah tentang ayamul bid itu di sana. Qayusanu shaumu ayyam bisud wa ya astamin wal ushrun wa taliyahu. Jadi bisa untuk awal, kalau berarti kalau awal 1, 2, 3, kalau akhir itu tergantung akhirnya. Kalau 30 berarti dari 28, 29, 30. Tapi kalau hanya di 29 berarti dari 28, 29, 27, 28, 29. Itu ada di Fathul Mu'in. Nanti tinggal dilihat saja itu keterangannya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.